tapi ketika kita udah bisa nih konsultasi gitu, udah tahu nih maunya kemana, tapi misal qadarullah orang tuanya belum sepaham. Oke. Gimana cara menyepahamkan hal ini gitu? Kadang orang tua mah taunya kita cocoknya di mana menurut orang tua gitu. Kadang kan kita sebagai anak, tapi aku sukanya di sini gitu. Iya, betul. Untuk tidak bentrok di bagian itu gimana, Kang? Gimana tidak bentrok? Pasti bentrok kan? Pasti ya. Pasti bentrok gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman Identiverse, kembali lagi di podcast Identiverse. Kali ini sedikit berbeda karena bersama aku Dewi Nur Ajiza. Salam kenal, sebelumnya aku adalah mahasiswa S1 Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Jakarta. Tentunya aku nggak sendirian di podcast kali ini. Seperti biasa, kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa. Itu bersama aku sudah ada Kang Agrid Zadana Frisa. Beliau adalah seorang praktisi talent mapping yang berfokus dalam pengembangan minat dan bakat nih teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita sapa-sapa dulu kali ya pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum Kang Frisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Kang perasaannya hari ini? Apalagi kita akan menyapa teman-teman Identiverse. Happy, ya alhamdulillah happy, senang. Yang paling penting sih kita mensyukuri aja apa yang Allah kasih hari ini. Masya Allah. Itu aja ya. Oke. Berarti udah sangat siap nih ya Kang untuk banyak sharing sama teman-teman Identiverse. Mudah-mudahan insya Allah. Oke. Mantap teman-teman. Nah Kang, topik podcast kita pada hari ini itu adalah tentang career plan atau yang kita kenal dengan perencanaan karir. Khususnya untuk adik-adik yang saat ini duduk di kelas 12 gitu ya Kang, yang biasanya di bulan-bulan ini mereka sudah mulai fokus untuk perencanaan kuliah atau perencanaan kehidupan setelah kelulusan gitu ya. Okay. Nah Kang, tapi tuh sesuai pengalaman aku, biasanya di umur-umur segini kita tuh ngerasa kebingungan. Kita akan ketemu dengan kesulitan-kesulitan pengambilan keputusan karir. Biasanya tuh dilandasi dengan kurangnya informasi, entah itu informasi untuk memilih kampus seperti apa, lalu kurangnya kita mengenali potensi yang ada dalam diri kita nih untuk tahu jurusan yang mana tuh. Kadang kita bingung gitu, kayaknya kita tuh cocoknya masuk ke jurusan yang mana gitu kan. Kadang ditanya sebetulnya ngambil jurusan itu tuh mau jadi apa, kita nggak tahu. Terus kadang ditanya kenapa harus jurusan itu, juga kita nggak tahu gitu Kang. Nah sebetulnya dalam perencanaan karir ini kan berarti bisa kita garis bawahi penting mengenal istilahnya minat dan bakat ya kalau anak-anak sekarang tahu gitu. Okay. Nah hal apa sih Kang yang perlu kita lakukan untuk lebih mengenal minat dan bakat supaya kita nggak kebingungan nih untuk menentukan kegiatan kita setelah lulus sekolah? Oke, jadi hal apa gitu ya? Bismillah ya. Sebenarnya mungkin gini. Ini prolognya dulu nih ya. Memang beda ya teman-teman di dunia sekolah dengan dunia kampus atau dunia kerja, atau kita bisa simpelin aja dunia after school gitu ya, world after school gitu ya. Dengan itu sama aja kayak kita mau jalan-jalan kemana gitu kan. Misalnya kita mau ke pantai, mau ke gunung, apa yang harus disiapin, goalsnya apa gitu ya. Apalagi ini yang namanya merencanakan karir, perencanaan hidup yang bisa jadi 20, 30, 40 tahun ke depan akan terus dijalani. Gitu ya. Ya dengan banyak penelitian lah, katanya banyak orang yang merasa salah jurusan segala macam ya. Kalau saya sih ngelihatnya memang tadi betul, karena memang keterbatasan berbagai macam hal gitu. Cuma yang harus jadi headline pertama adalah goalsnya apa gitu. Goalsnya apa, tujuannya tuh mau kemana gitu kan. Kan life after school tuh banyak. Teman-teman bisa pilih aja kuliah ya. Kalau belum bisa kuliah bisa kerja dulu, bisa kerja sambil kuliah, kalau kurang pengalaman bisa magang gitu kan ya. Apalagi banyak kan akses magang sekarang di kampus gitu ya. Atau memang perlu kursus yang nggak perlu kuliah gitu. Jadi apa saja bisa dilakukan, yang penting tetap produktif. Itu kuncinya. Cuma harus tahu goalsnya untuk apa, mau kemana life-nya. Karena
jalan hidup kita beda-beda nih gitu. Sama nanti kalau reuni 20-30 tahun si A udah jadi apa, si B udah ngapain ya, si C udah kemana gitu ya. Iya, betul. Terus kita punya apa gitu kan. Ya seperti itu. Yang harus ditentukan di awal adalah tujuannya dan goalsnya mau kemana gitu. Oke. Kira-kira nih kalau si tetehnya dulu waktu usia SMA gitu ya, udah punya kebayang gak sih usia-usia 17-18 tahun tuh mau kemana, mau ngapain? Kan sekarang kuliah kan? Iya. Kira-kira gimana dulu POV-nya gitu? Dulu Kalau nanya balik ya? gak apa kan. Ini akan membuat podcast semakin seru sepertinya. Ya biar lebih relate gitu. Ya, kalau aku pribadi kalau ditanya tujuan gitu ya, kayaknya tuh sempet ada di fase berubah-ubah gitu kan. Kadang kita FOMO ikut teman maunya jadi ini gitu. Oke. Padahal kita udah tahu nih awalnya kita mau jadi apa gitu. Sebelum aku kuliah kayaknya sekitar usia 17-16 tuh aku kan masih duduk di kelas 1 SMA ya Kang ya. Pada saat itu karena aku memang tertarik di dunia public speaking gitu. Taunya sih maunya jadi public figure. Pada saat itu ya Kang, pada saat itu gitu. Nggak terpikir kalau sekarang kan aku di dunia pendidikan nih istilahnya gitu. Nggak pernah terpikirkan akan menjadi calon guru BK. Karena tujuanku sendiri aku akan ngambil jurusan yang semacam ilmu komunikasi yang memang support untuk minat aku di bidang public speaking kayak gitu. Jadi tujuanku ke sana, tapi ternyata setelah di lapangan tuh ada aja gitu Kang perubahan-perubahannya sampai akhirnya mentok-mentoknya nih akhirnya masuk BK gitu. Lebih menjurus gitu kan maksudnya kan? Iya betul. Nah, ya memang itu prosesnya gitu. Kita hargai aja semua proses itu. Keterbatasan informasi di waktu SMA, kemudian terbuka lagi informasi dan sharing pengalaman dari orang lain, itu kita jadi apa ya, penilaian ya internal yang bisa kita ambil untuk memilih apa sih what's next dari hidup kita gitu. Yang paling penting kan itu, tetapkan dulu tujuannya ya. Kalau memang misalnya teman-teman after school-nya mau kuliah nih, kuliahnya kan pertanyaannya juga banyak. Penting jurusan, penting kampus kah gitu kan ya. Itu PR gitu kan. Ya, kemudian nanti karirnya apa? Nah, kalau memang dia bentuknya tujuan besar mungkin yang sedikit di ujung nanti kita tarik mundur, ya memang nanti mau ngapain, mau jadi apa atau mau berkarir di mana gitu. Atau memang punya minat apa ya. Minat itu kan kecenderungan yang memang mudah untuk bisa kita lakukan gitu ya. Sampai kita melihat bakat kita tuh di bidang apa gitu ya. Dan kekuatan-kekuatan alias turunan dari bakat itu apa saja. Nah, karir jurusan yang tadi ada di ujung yang jadi goals itu bisa kita tarik mundur. Misal Teteh tadi maunya apa? Merasa punya minat di komunikasi. Kemudian kan diuji tuh 4E-nya lah, easy, enjoy, excellent, earn gitu ya. Di sini juga bagian dari komunikasi gitu kan ya. Happy nggak dengan itu? Kalau waktunya misalnya podcast seharian, wah udah sore aja, udah malam aja nggak terasa ya, besok masih ada energinya lagi gitu kan. Itu kan contoh-contoh untuk kita bisa tahu kekuatan-kekuatan kita di mana. Nah, karir ataupun goals yang tadi ya, tujuan-tujuan yang ada di kampus gitu ya, atau jurusan-jurusannya pasti ada kaitannya dengan bakat dan minatnya dan kekuatannya itu sendiri. Itu yang harus kita telah lebih jauh. Yang mana yang menjadi kekuatan-kekuatan kita, aktivitas yang produktifnya apa saja. Nah, itu kan gabungan-gabungan aja tuh gitu. Ya, misalnya mau jadi dokter harus pinter lah, punya kemampuan analisa, ya punya kemampuan untuk bisa menyembuhkan. Jangan sampai Teteh ke dokter yang ada malpraktek gitu kan nggak bagus gitu ya. Bagus juga kalau dokternya itu empati gitu ya. Ya kita memahami ada dokter-dokter yang memang bagus di klinis, ada yang memang mungkin di bawah dari teman-teman yang memang bagus perform dengan baik gitu. Kita hargai aja itu. Tapi sekali lagi yang jadi patokannya adalah goals atau karirnya mau kemana. Itu yang kita tarik mundur dulu. Ya. Nah, tadi kan ternyata kunci untuk menentukan the next kita mau jadi apa adalah tujuan gitu ya teman-teman. Kita harus punya goals. Dan tadi udah sempat di-mention bahwa langkah pertama untuk menentukan tujuan adalah kita perlu tahu nih bakat dan minat kita gitu Kang. Nah, sebetulnya penjabaran lebih detail tentang sebetulnya apa sih bakat dan minat ini Kang gitu. Karena banyak siswa pada saat ini gitu ya yang pasti tanya hobinya apa, minatnya apa, mereka nggak tahu gitu. Padahal mereka udah melakukan banyak aktivitas gitu Kang. Nah, sebetulnya hal-hal seperti itu tuh gambaran sederhananya itu seperti apa sih Kang?
Oke. Minat, bakat, kekuatan ya gitu ya, atau hobi gitu. Iya. Minat kan yang kita senangi ya. Semisal kita senang nyanyi, senang ngomong gitu ya, mungkin senang komunikasi gitu ya. Ya memang kalau saya karena di talent mapping memahami bakat itu adalah salah satu sifat yang produktif ya. Ya memang alami, pola pikiran, perasaan dan perilaku kita yang alami berulang-ulang gitu ya. Dia itu memang gifted yang memang Allah kasih buat kita gitu ya. Dan itu muncul secara secara sadar ya untuk bisa ditelah lebih jauh karena dibentuknya sifat produktif gitu. Contohnya ada bakat yang namanya empati, merasakan perasaan orang lain gitu kan ya. Betul. Kan bagus dong pada pekerjaan-pekerjaan atau lingkup-lingkup jurusan yang memang membutuhkan empati. Ada aktivitasnya dari sifat produktif itu kita bilang sebagai strength atau kekuatan gitu. Jadi kekuatannya apa? Kekuatannya ada yang bentuknya konselor gitu ya. Ada yang memang spiritualization, ngasih aktivitas, ngasih advice spiritual atau kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Yang memang nanti jadi acuan kita untuk bisa memilih jurusannya dari kombinasi bakat dan strength ini, kekuatan-kekuatan ini gitu. Nah, kalau itu sudah kita kita kapitalisasi lah bahasanya ya, mana yang easy, enjoy, excellent, earn, gampang buat kita menikmati sekali gitu ya, untuk bisa dijalani happy betul gitu, walaupun capek ya, atau juga semakin difasilitasi dengan ada podcast, teteh semakin bagus komunikasinya gitu ya, dikursusin semakin bagus gitu ya, semakin punya jam terbang, nanti punya jam terbang di mana, di wedding kah, atau di tempat umum kah yang memang masanya besar, atau memang yang lebih kecil, atau memang di media sosial, kan beda-beda level juga komunikasi, bisa kepada orang yang lebih tua seumur atau yang lebih muda, itu juga berbeda-beda. Semakin excellent, semakin difasilitasi semakin bagus. Dan akhirnya dapat earn itu berarti material non material ya, material udah pasti itu akan mengikuti, tapi kalau non material berarti ada kepuasan, kebaikan, kebermanfaatan. Nah ini yang jadi harusnya sih bisa dikejar gitu ya, kebermanfaatan diri kita ya, karena peran kita ya sebagai manusia dan sebagai muslim yang baik itu ya kan memang beribadah juga ya, juga menjadi punya peran khalifatul fil ard gitu bahasanya gitu ya. Nah tapi mau dengan channel apa nih kita bermanfaat dan bisa berdaya guna dari diri kita dan untuk semuanya gitu. Yang mana yang mau kita tekuni gitu, dan itu perlu untuk tadi elaborasi dengan bagus gitu. Banyakin aktivitas. Ingat, banyak aktivitas beda dengan padat. Ya, banyak aktivitas berarti beragam gitu. Beragam sekali aktivitasnya. Banyakin aktivitas dengan beragam tingkat aktivitas ya, dengan berbagai macam orang yang memang leveling aktivitasnya gitu ya. Ya, kita sebagai teman yang sejajar dengan kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai mentor, kita sebagai coach, kita sebagai ya peran-peran kita yang ada di dunia sosial. Nah, semakin itu banyak kita pahami, kita lihat yang mana easy, enjoy, kemudian kita fasilitasi, excellent, diuji coba lagi dengan sendiri maupun kelompok gitu, akan semakin baik dan akan semakin kristalisasi ya, terkristalisasi, akan semakin terlihat, dan akhirnya kita punya personal branding yang bagus di situ gitu kan. Akhirnya kita juga sudah dikenal orang tadi ya di bagian itu, di tempat-tempat yang seperti itu yang memang kita sangat kuat di dalamnya. Nah itulah yang akhirnya kesannya jadinya kita bisa menemukan diri kita tuh di mana gitu. Sebenarnya sih ini bisa dibangun dari awal pendidikan. Anggaplah SD, SMP, perbanyak aktivitas dengan beragam macam tingkat aktivitas tadi itu ya, pada level easy dan enjoy saja. Aktivitas kan banyak gitu. Kemudian di tingkat SMP mulai masuk ke yang level excellent, kita kursuskan atau kita kasih pembelajaran penting, kita fasilitasi aja apakah dia semakin baik atau tidak, sampai nanti mungkin di tingkat SMA dia sudah project based gitu ya, sendiri maupun bareng-bareng sama temennya gitu, kolaborasi. Apalagi kolaborasi itu penting ya di dunia sekarang ini gitu. Jadi ya
kenali dirimu dulu, pasti kenali dirimu, kenali Tuhanmu, Kunci ya. mantapkan tujuanmu mau kemana gitu ya, kurang lebih begitu. Ya overall sih itu kayaknya udah banyak yang tahu ya sebenarnya. Nggak apa-apa kita coba untuk bisa perkaya lagi dan perdalam lagi nanti. Gitu. Ini menarik banget sih Kang. Tadi kan di mention nih, oh ternyata bakat itu adalah sesuatu yang udah diberikan Tuhan dari sananya istilahnya gitu ya Kang. Dan untuk menemukan itu ternyata kita perlu memperbanyak aktivitas. Tapi bukan aktivitas yang sibuk nih teman-teman. Ternyata ada Iya. perbedaan sibuk Karena dengan kalau sibuk tuh misalnya pagi belajar, siang belajar, sore belajar, aktivitas itu belajar analisis doang gitu misalnya. Ragamnya yang harus ditingkatkan jenisnya gitu. lebih ke mengeksplor mungkin ya Kang. Mengeksplor banyak hal yang akhirnya kita tahu nih, oh kita senangnya di sini gitu. Ya misal kayak gini, ada bakat namanya developer, turunan bakatnya itu kan dia aktivitasnya itu ada yang teaching. Teaching beda sama coaching. Coaching berbeda sama mentoring. Mentoring juga berbeda dengan guiding. Guiding juga berbeda sama consulting misalnya. Gitu kalau tidak salah ya gitu ya. Nah, aktivitas itu beda-beda gitu loh. Ya, jadi kadang-kadang misalnya kalau lagi ketemu sama teman-teman di usia tanggung tadi, mau masuk SMA, mau masuk kerja, bahkan umur 30, 33, ya udah punya karir tapi pusing, ya galau, ada aja lah dalam kehidupan ini. Iya, Nggak banyak puasnya kita gitu ya, ada aja. Ya, peran-peran itu yang kita mainkan supaya kita bisa tahu memang apa sih yang jadi tujuannya semua. Itu kan kadang-kadang bukan diri kita nggak paham, udah paham, cuma memang tidak terdefinisi dengan jelas gitu. Kalau memang habis sekolah maunya kuliah, ya monggo. Pertanyaannya, kamu mau jadi apa nanti? Gitu kan gitu, mau misalnya jadi entrepreneur, pedagang, atau memang businessman, ya kuliahnya bisnis gitu kan, ya masuk komunitas gitu kan, ya jangan sendirian ya kan. Channel-channel orang-orang pengusaha itu kan yang level kapitalnya besar gitu, miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan, yang nggak didapat misalnya di level sosial yang lain gitu. Itu ya sudah, tarik garis mundur, cari kampus yang memang jurusannya bagus di tingkat bisnis, ya alumninya bagus, yang keren, channelnya oke gitu ya. Kemudian masuk di situ, sungguh-sungguh di situ, eksplorasi lebih jauh diri kamu di situ, maganglah, kenali dosennya ya, kenali teman-temannya, karena kita harus bangun relasi yang bagus ya kan. Kurang lebih begitu aja sih sebenarnya, simple aja. Ya memang tinggal mau untuk dijalaninnya aja gitu. Oke. Dan sebetulnya Kang, kadang kita tuh kebingungan gitu loh Kang, kayak bedanya minat dan bakat gitu kan. Karena kan ada mungkin yang minat tapi ternyata nggak sejago itu loh di bidang itu gitu. Tapi ada yang kalau bakat tuh biasanya, yang saya tahu gitu ya, berdasarkan pengalaman saya tuh kayaknya orang itu tuh nggak terlalu suka di bidang itu, tapi dia tuh jago banget gitu. Akhirnya dia lebih milih yang minat dia karena dia ngerasa itu lebih menyenangkan, walaupun dia ngerasanya pas-pasan aja gitu di bidang itu. Sebenarnya apakah minat dan bakat itu dua hal yang berbeda atau tetap harus bersandingan? Iya, bagusnya sih dia bersandingan ya Teh ya. Kenapa? Supaya energinya itu seakan-akan tidak habis-habis. Ya kayak apa tuh, tekad apinya ada terus gitu. Ya, apalagi kalau misalnya bakat-bakatnya yang bagus, yang kuat gitu ya, dengan bakat-bakatnya yang mendukung gitu, itu bisa terus tereksplorasi ya, terfasilitasi, punya nilai kebermanfaatan 4E yang bagus tadi, ya otomatis dia akan happy sekali gitu. Nggak ada capeknya. Ya capek secara fisik di dunia ini, apa sih yang nggak capek-capek ya? Mau jalan-jalan aja capek kan teman-teman ya. Mau happy-happy juga capek gitu kan. Bukan sesuatu di dunia ini tuh nggak ada yang nggak capek gitu. Tapi pada dasarnya dia happy, menyenangkan lah untuk dijalani. Energinya nggak habis. Besok bisa dilanjut lagi, terus melanjutkan peran-peran produktifnya dia. Yang paling penting kan itu. Nah, soalnya gini, kalau nanti di tengah jalan akhirnya ini yang saya temukan ya biasanya, sukses itu tidak hanya talent aja sih ya. Itu masalahnya. Dia perlu attitude. Attitude ini besar banget loh nilainya. Ya,
sikap tanggung jawab, berani mengambil keputusan, berani berkata tidak, mandiri, punya tingkat sociability gitu ya. Hal-hal sesimpel itu gitu yang katanya itu soft skill yang gampang, yang ya katanya gen sekarang tuh ada tantangan di situ gitu. Ya kalau saya ngelihatnya bukan masalah gennya. Ya bisa jadi pola asuh atau pola pendidikan di rumah yang memang bermasalah, punya tantangan. Tapi overall attitude tadi yang memang harus bisa dikembangkan juga. Itu perlu. Misal nih, Teteh udah jadi dokter, kuliah bagus, gaji udah digit, udah nikah, tapi galau mulu, merasa misalnya ASN gitu ya, dokteran di ASN gitu. Kok saya gini Kak, kok saya gitu Kang, ada yang nggak nyaman untuk bisa saya jalani itu, kan kira-kira gimana? Jadi gerendel, jadi gimana ya? Jadi kayak sesuatu terpaksa untuk dijalani. Akhirnya kan Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtunya isinya problem capek, frustasi, ke psikolog, psikiater gitu. Dan itu ada kejadiannya. Ada, dan ini nyata. Jadi jangan cuma melihat masalahnya tuh cuma di anak-anak yang usia tadi, peralihan dari usia usia sekolah ke usia kampus gitu. Enggak. Dari pindah kerja usia 30, usia 40 gitu. Memang kebetulan pernah menangani itu semua gitu. Dan enggak mudah. Itu akhirnya butuh attitude tadi, butuh soft skill yang memang membuat dia harus bisa menjalani kehidupan ini. Oke. Berarti ada yang mendampingi minat dan bakat ini. Justru utamanya itu. Minat dan bakat inilah yang akhirnya mengendorse atau meleverage dari nilai tadi. Nanti baru setelahnya ada skill, apa yang dipelajari, ada pengetahuan, knowledge gitu ya. Mungkin magang dengan expert atau ketemu juga dengan mentor, cari coach buat diri kita untuk semakin berkembang, masuk komunitas yang positif. Tapi ini harus digabung jadi satu padatan yang memang komprehensif gitu. Nggak bisa pilih satu, nggak bisa ditinggal satu pun gitu. Supaya sukses kita juga yang memang sukses yang sebenar-benarnya gitu. Menjalani pendidikan S1, S2 gitu ya dengan happy, menjalani karir 20, 30, 40 tahun yang kita sudah rencanakan itu juga dengan penuh happy dan tanggung jawab ya, mandiri, apalagi nanti kalau sudah berkeluarga mulai menurunkan segala sesuatu gitu kan ya. Jangan cepat lari dari tanggung jawab, jangan dikit-dikit pengen bunuh diri gitu kan ya. Aduh gimana ya, saya juga bingung begitu. Tapi kejadiannya banyak banyak banget gitu. Ya memang ada sesuatu yang memang mungkin terbatas dari diri kita. Tapi selama kita tadi kembali lagi tahu tujuannya, tahu untuk apa kita di dunia, kita mau ngapain aja, ya pasti nanti akan Allah pertemukan. Oke, Masya Allah. Segitunya memang gitu. Berarti memang perjalanannya sangat panjang ya sebetulnya untuk sampai ke titik dimana kita tahu kehidupan nextnya kita tuh mau apa gitu ya Kang, dari mulai tujuan, mengenal minat bakat, terus tadi ternyata ada pendamping-pendamping lain di balik itu gitu, seperti attitude dan lain-lain. Nah, tadi menarik karena kita sudah mulai membahas tentang kampus dan jurusan gitu ya Kang. Nah, karena misalkan kita udah tahu nih minat dan bakat kita apa gitu, terus hal-hal yang dipertimbangkan untuk memilih jurusan atau menjalani kehidupan setelah sekolah tuh apa aja sih Kak pertimbangannya selain dari kayaknya minat dan bakat tuh nggak cukup loh jadi pertimbangan, karena kan pasti ada aspek-aspek lain, entah itu keluarga, entah itu tuntutan sosial gitu. Sebetulnya apa sih yang harus dipertimbangkan oleh anak seusia kita? Nah, dulu Teteh gimana pertimbangannya? Kalau dulu kan masih kuliah nih. Iya. Agak fresh from the oven gitu. Oke. Kalau mungkin ini karena kita lebih spesifikin pertimbangan kenapa memilih jurusan kali ya Kang gitu, atau kenapa sih harus kuliah gitu. Pada saat itu anak polos ini berpikir untuk tentunya tahu karena pendidikan itu salah satu hal yang bisa mengubah bukan kesetaraan sosial mungkinnya bahasa halusnya. Kehidupan lah iya, kita bisa lebih bermanfaat lewat pendidikan, rasanya gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan, perubahan yang signifikan gitu dalam kehidupan kita kalau kita menjalankan pendidikan yang lebih tinggi gitu dari tingkat selanjutnya.
Terus pertimbangan karena waktu itu di keluarga sendiri orang tua belum ada yang S1. Jadi rasanya tekannya tuh besar gitu loh Kang, kayak karena orang tua belum ada nih di titik ini, kayaknya saatnya aku deh yang di sana gitu. Generasi perintis. Ya betul. Generasi perintis. Nah, hal-hal seperti itu tuh jadi pertimbangan, apalagi selalu diarahkan oleh sekolah bahwa pendidikan tuh penting loh gitu. Pendidikan tuh bisa menunjang banyak hal, entah itu posisi kita sebagai hamba warga negara, pendidikan tuh penting. Makanya sangat tertarik dengan hal itu. Itulah yang dipertimbangkan, akhirnya maju terus. Walaupun misalkan ketika mau kuliah tuh kendala-kendalanya pemilihan jurusan, atau akhirnya memilih jurusan yang lebih sesuai dengan kita, kayak gitu sih Kang. Itu udah pemahaman yang bagus dan komprehensif sebenarnya. Tete udah kenal dengan diri, tahu dunia bekerja seperti apa gitu ya. Bahwa pendidikan mengubah pola pikir. Tapi banyak juga sih yang pendidikannya tinggi tapi mungkin terkait dengan memilih yang benar, memilih kebenaran, setia pada kebenaran, itu juga nggak kuat-kuat amat gitu ya. Gitu ya. Tapi kita omongin yang umum-umum aja ya, bahwa pendidikan pasti mengubah cara berpikir, ya, mengubah perilaku kita, ya, mengubah bagaimana cara kita memandang sesuatu gitu ya. Dan sudah pasti dengan pendidikan mudah-mudahan gitu ya, kita niatkan yang baik, pekerjaan yang baik juga lebih mudah didapat gitu kan ya. Dan itu otomatis nanti memperbaiki kehidupan kita di masa depan. Yang nanti kita kalau juga sudah punya keturunan, punya anak, punya keluarga, pengen juga anak-anak itu lebih baik lagi dari kita. Ya kan memang begitu. Memang hari esok harus lebih baik dari hari ini, betul kan? Betul ya? Betul. Itu udah tepat. Ya, balik lagi, apa yang menjadi pertimbangan ya? Misalnya ada ortu, orang tua, guru, teman, diri sendiri. Yang paling penting memang tadi, sekali lagi, silakan mengenal diri dengan sangat dalam gitu. Apa tujuan kehidupan kita? Mau kemana kita berasal? Mau kemana kita pergi? Apa yang mau kita bawa di dunia ini kebermanfaatannya? Sampai ke dimensi kalau kita sebagai muslim ke akhirat tuh mau dibawa seperti apa? Gitu ya. Sehingga bagus sekali kalau setelah diri kita tahu, orang tua kita juga tahu terkait dengan hal itu. Ya kenapa sih dengan misalnya anak ini ada 2 POV nanti ya, POV orang tua dan POV anak gitu ya. Oh, kenapa sih dia mau memilih itu? Untuk apa? Mau kemana ya? Mereka tahu lah tujuan kita mau kemana, mereka tahu kita seperti apa, mereka tahu potensi-potensi kita apa saja gitu ya, mereka tahu apa yang bisa dikembangkan, mereka tahu kita begini dan begitu, ya itu akan semakin mempertajam pertimbangan-pertimbangan. By the way, tapi kalaupun ya, memang maksudnya gini teh ya, kita udah pasti punya keterbatasan sebagai manusia, tidak semua pandai dalam semua bidang, ya nggak ada salahnya bertanya pada ahli. Iya gitu. Kenapa nggak begitu? Kalau memang ternyata terasa betul kita minim informasi, kurang pengalaman segala macam, atau mungkin masih jauh, bertemulah pada ahlinya. Misalnya ahli pada konsultan untuk minat dan bakat, ahli terkait dengan konsultan jurusan, masuk PTN, masuk PTS, beasiswa dalam negeri, luar negeri, kemudian rumpun-rumpun jurusan yang memang penting. Kalau memang dia mau bekerja, apa saja sih pekerjaan yang bisa dijalani setelah masa-masa SMA, SMK, MA, gitu kan? Itu juga butuh informasi loh. Bagaimana cara dunia bekerja, bagaimana kalau dia ternyata jadi pegawai, ya, ketenaga kerjaan itu seperti apa? Oh, ternyata banyak, memang harus disiapin gitu. Ya. Memang sih kita harus ujung-ujungnya nanti pada akhirnya kita akan tawakal. Tapi tawakalnya yang serius gitu loh. Ya. Ikhtiarnya dicari dulu gitu. Kalau memang mau kuliah, tadi jelaskan kuliahnya mau kemana, untuk apa memilih di sana, ya, jadi pilihan-pilihan primer dulu yang diutamakan. Kalau mau bekerja, kenapa saya harus bekerja, untuk apa bekerja, berapa lama durasinya, nanti mau sambil kuliah atau tidak, atau memang saya mau bahagian orang tua atau mau nikah dan segala macam. Itu pilihan-pilihan itu banyak, tapi setelah tahu dan memilih, mohon sekali tanggung jawab dengan pilihan. Gitu ya. Teteh kan tadi
lagi habis kuliah, belum habis SMA, lagi ngambil kuliah kan sekarang gitu ya, di UNJ ya benar Iya, ya. di UNJ. Ya tanggung jawab lah sampai selesai di BK. Ya nggak ada yang maksudnya ada enak dan ada tidak enaknya. Silahkan dijalani dengan baik. Dewasakan diri untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang dengan sangat baik secara fisik maupun mental, secara lingkungan dan pengaruh-pengaruh yang ada di dalamnya. Gitu, sambil terus kita berdoa supaya kita terlindungi ya untuk ada pada komunitas yang bagus yang mengembangkan diri kita sehingga diri kita nanti benar-benar expert di bidangnya dan bisa maksimal dengan peran-peran yang kita mau. Gitu. Itu yang jadi pertimbangan. Insya Allah, berarti memang sangat banyak ya pertimbangan yang mau tidak mau kita tempuh sebelum melanjutkan Betul sekali. kehidupan selanjutnya gitu setelah Iya. kuliah. Iya, dan memang akhirnya gitu tadi. Kalau memang benar-benar kita tidak tahu, orang tua kita juga nggak tahu gitu. Don't worry, tanyakan pada ahlinya. Dunia ini sudah sangat terbuka sekarang. Ya, sekarang tuh masalahnya tuh akhirnya bukan pada akses yang sempit, tidak, aksesnya terbuka teman-teman. Terbuka banget, besar sekali. Kepada binaan-binaan saya sendiri sering bilang gitu. Beasiswa tuh banyak, tempat kerja tuh luas, kemampuan skill kursus gratis, berbayar apapun itu ada di mana-mana, kesempatan magang juga di mana-mana. Masalahnya adalah diri kita yang mau berkembang atau tidak, diri kita yang mau maju atau tidak, diri kita yang mau menghadapi ujian atau tidak, diri kita yang tadi mau untuk mengambil keputusan, melangkah, ya, melanjutkan, merintis atau melanjutkan warisan rintisan gitu ya, dengan privilege yang oke ya nanti kita bahas berikutnya ya. Mungkin orang tua udah pernah kasih gitu. Yang pasti yang paling penting gitu di diri kita. Kan Allah nggak ngubah suatu kaum kecuali dia berubah. Ya gitu ya, kalau disodorin beasiswa, dikasih privilege bagus untuk kuliah, tapi orang yang anggot-anggotan gimana? Ya kan, dikasih punya perusahaan kayak kita nonton film Korea lah ya, muda-muda udah jadi direktur semuanya, CEO bla 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 gitu ya. Tapi kalau dianya malas, dianya nggak tanggung jawab, dia nggak mandiri, dia happy aja dengan privilege itu, tapi ya nggak ada sesuatu yang berkembang. Ya what's next? Ya tinggal ditunggu aja gitu, apa yang dia tabur, dia tanam akan dia tuai di masa depan gitu. Ini sesimpel itu. Ini menarik banget sih Kang. Sebenarnya kayak kan tadi dimention tentang komunikasi anak dan orang tua gitu. Kadang kalau kita nggak mampu cari sumber, kita bisa dapat dari sumber yang lain gitu. Iya, betul. Nah, tapi ketika kita udah bisa nih konsultasi gitu, udah tahu nih maunya kemana, tapi misal qadarullah orang tuanya belum sepaham. Gimana cara menyepahamkan hal ini gitu? Kadang orang tua mah taunya kita cocoknya di mana menurut orang tua gitu. Kadang kan kita sebagai anak, tapi aku sukanya di sini gitu. Iya, betul. Untuk tidak bentrok di bagian itu gimana Kang? Gimana tidak bentrok? Pasti bentrok kan? Pasti ya. Pasti bentrok gitu. Iya, saya aja punya anak 5. Ngerasa tiap anak beda-beda ya teman-teman. Paling gede umur 12, paling kecil baru 5 tahun. Sudah mulai terlihat lah mungkin secara kasar gitu ya. Oh iya, dia punya bakat-bakat apa gitu ya. Kita tetap eksplorasi. Dan wajar kalau ortu itu punya keinginan. Masing-masing dua pihak ini ada keinginannya. Ada harapan masing-masing. Masing-masing ada mindsetnya juga kan. Masing-masing juga ada goalsnya. Susah nggak dulu tetengok mengkomunikasikan kepada orang tua yang sama sekali mungkin belum terbuka, tidak open minded terkena dunia perkuliahan. Taunya ya wis saya punya anak perempuan pertama, monggo kerja aja lah biar gampang gitu, lulus SMA SMK kan memang bukan hal yang mudah. Iya betul, sangat sulit. Sangat sulit. Istri saya juga begitu. Sama, mirip kejadiannya dengan ngambil beasiswa, yang penting jurusannya apa aja karena goalsnya adalah kuliah. Gitu, karena merasa kuliah itu penting dan dia bisa mendapatkan perubahan-perubahan yang signifikan. Dan itu akhirnya karena memang anak pertama jadi terasa juga buat adik-adiknya. Teteh juga nanti akan terasa juga kalau punya adik gitu ya. Pasti akan lebih mudah gitu buat dia untuk kuliah. Tapi back to the topics ya kita punya POV-nya itu. Misalnya orang tua ya harusnya sih ada sinkronisasi di antara orang tua dan anak. Kalau lagi sesi feedback tuh di talent mapping assessment biasanya sering banget saya menghadapi gini. Ya dia kayak berantem gitu.
berdebat antara ayah dan anak gitu ya, antara ibu dengan anak, antara keinginan orang tua dengan anak gitu. Itu fine-fine aja. Tapi kan yang penting sinkronisasinya mau bagaimana. Orang tua itu POV-nya ya, memang kebanyakan orang tua sekarang memang mudah-mudahan sih banyak yang open mind. Ya setidaknya kalau sudah pernah merasakan ada pengalaman, tapi tidak tertutup juga yang memang masih belum untuk bisa ke arah sana. Ya kalau bisa memang POV orang tua yang open mind, mau mendengarkan, tidak memaksakan kehendak, menanyakan kepada anak secara gamblang, meyakinkan, bahkan kalau perlu memastikan bahwa dirinya bisa yakin atas penjelasan si anak. Orang tua butuh itu. Sama Tete juga nanti mau menikah gitu. Sama aja dia butuh yakin gitu. Anak saya bisa nggak sih kuliah? Beasiswa saya mungkin cuma orang biasa gitu ya, nggak bisa fasilitasi itu, tapi bisa nggak dia kan butuh diyakinkan. Itu kan POV orang tua, goalsnya ke sana. Gitu, iya kan, betul kan. Nah kalau POV anaknya kadang-kadang menggebu-gebu bangetnya, ini akhirnya pokoknya jangan begitu dong. Itu sering gitu. terjadi. Sering terjadi. Tapi ayolah lebih dewasa lagi untuk bisa saling menghargai. Sama-sama open minded juga sebagai anak. Kita memahami bahwa orang tua tuh sudah investasi banyak hal di diri kita. Paling tidak ya berharap doa-doa kita sebagai anak terus melahirkan anak lagi itu jadi doa-doa buat dia juga. Peran-peran kita yang produktif ya dalam kehidupan, punya nilai sosial di masyarakat itu juga jadi pahala buat dia juga. Dia udah investasi loh. Dari kita lahir sampai kita besar gitu. Tiba-tiba di luar harapannya gitu kan. Nah, ini tetap perlu disinkronisasi dengan komunikasi, saling menghargai, open minded. Anak juga harus memahami, kenali betul dirinya lagi, kembali lagi mengenali betul dirinya. Jadi kalau ditanya, kamu mau kemana ya? Kak, Mbak, Teh gitu kan. Bang, mau kemana kamu? Bisa dong dijawab sama anaknya. Aku mau kesini Pak, Ma, Bu E gitu ya. Pak E, buat apa ke sana? Bisa dijawab, harus bisa. Dan itu yang membuat dia jadi yakin, walaupun dia nggak ngerti tapi dia percaya penuh kepada si anaknya. Ya, ambil keyakinan itu. Nah biasanya yakin itu sulit didapat oleh orang tua kalau anak merasa tidak pantas. Dirasa oleh orang tuanya nggak pantas. Nggak pantas ya gini. Gimana mau yakin kuliah di luar kota kalau bangunnya susah? Gimana mau yakin kalau dia bisa mandiri, ternyata makan aja sampai bahkan masih disuapin, masih disuruh. Kalau nggak disuruh mandi ya nggak mandi, iya kan? Nggak disuruh nugas ya nggak nugas. Ya gimana orang tua mau percaya? Susah. Bangun kepercayaan itu, makanya dicicil lah dari secepat mungkin, karena waktunya akan tiba kok. Waktu akan kuliah, waktu mau kerja, waktu mau nikah tuh akan tiba teman-teman. Don't worry, be happy. Jadi ayo kita coba selesaikan dari sekarang gitu. Cicil lah dari sekarang supaya saat waktunya tiba nggak gelagapan gitu. Kayak misalnya saya sering bilang sama anak-anak menti itu, hey you semua, walaupun misalnya beragam orang tua dari yang strata sosial A sampai Z gitu ya, teman-teman harus bisa punya penghasilan. Tidak punya pekerjaan tetap tidak apa-apa karena belum ada kewajiban ke sana, tapi uang jajan cari sendiri dong gitu ya. Setidaknya bisa dong mengatur duit, jangan sampai yang diberikan orang tua tidak mencukupi gitu ya. Dia coba untuk usaha cari sendiri. Banyak kan yang magang lah, yang apalah, yang freelance lah, yang ngajar lah, yang online, aduh banyak banget. Balik lagi, dianya yang biasanya bermasalah atau mindsetnya nggak open mind gitu, nggak mau untuk bergerak ke sana. Ya, buat orang anak-anak, bukan saya nggak bisa bilang anak ya, udah gede masalah udah 18 tahun. Buat muda-mudi yang udah segede gitu, yang kalau udah cowok udah punya jenggot gitu ya teman-teman, kalau perempuan udah terlihat fisiknya udah mulai kelihatan cantik gitu, tapi nggak bisa dipercaya dari sisi tanggung jawab, kemandirian, sociability. Apa yang bisa diharapin sama orang-orang kayak gitu? Ya wajar lah orang tua ngamuk-ngamuk.
Iya kan? Kamu minta doang nggak tahu, ya susah dapat kepercayaannya. Ini dua POV yang berbeda. Lain kalau misalnya anaknya itu sudah memahami itu, mengkomunikasikannya sebaik mungkin, ya mungkin ada kata kunci. Aku ngerti maksud mama. Itu kan kata kunci paling enak. Iya. Ya, aku ngerti kok maksud mama. Tapi mau nggak dengerin dulu? Aku presentasiin dulu, abang presentasiin dulu yang menurut abang punya potensi dan mau abang jalani dengan tanggung jawab, gitu. Ya udah silakan, gitu. Oke. Saya juga sebagai orang tua akan bahagia. You presentasi lah. Nah, nanti saya akan tanya secara detail. Itu gimana? Biayanya dari mana? Mau kemana? Buat apa? Apa yang mau kamu lakukan? Perencanaan 5 tahun ke depan gimana? Perencanaan keuangannya seperti apa? Kalau di persimpangan jalan akan bagaimana? Plan B-nya seperti apa? Bikin plan ya jangan A doang. Kalau bisa ada B-nya, ada C-nya dengan berbagai keadaan supaya kita lebih siap secara mental. Bangun itu. Nah, kalau udah sampai sejauh ini nih diskusinya, dari talent sama attitude itu sama-sama penting kan? Iya betul. Iya, bahkan lihat gitu ya. Iya, tapi yang di generasi-generasi yang ada sekarang ini dari sisi attitude ini yang butuh karakter ya. Karakter ini yang butuh dibangun terus. Iya betul. Butuh sekali. Sehingga kita tahu nih cara yang komunikasi baik dengan orang tua seperti apa gitu Iya. ya. Karena ternyata kuncinya tuh di sana gitu. Iya, gitu. PR-nya bukan cuman orang tua aja yang mengerti teman-teman, tapi kita juga perlu mendewasakan diri gitu. Betul. Karena mau nggak mau kayaknya memang di usia kelas 12 sekitar 17 atau 18 tahun gitu ya, saatnya mematangkan pikiran bahwa semua yang kita mau perlu disampaikan dengan baik gitu. Kadang memang PR-nya di kita gitu, gimana Ya. kita mempresentasikan itu, kenapa kita sangat yakin di jalur ini gitu ya Kang. Dan perlu dicicil teman-teman, nggak Ya. bisa tiba-tiba ujuk-ujuk orang tua nggak tahu apa tapi tahu maunya kesini, maksa gitu ya. Maksa. Nah, akhirnya jadinya berantem. Nggak enak lah, ujung-ujungnya tidak enak sama sekali. Oke. Panjang, doa orang tua itu dibutuhkan seorang anak, ya kan? Dukungan dia dibutuhkan, privilege dia juga dibutuhkan, tapi nggak ada win-win solution ya, nggak ada timbal balik yang bisa dinegosiasikan. Iya betul. Gitu, sayang. Betul. Kalau misalkan gini Kang, in case tadi kan karena orang tuanya belum paham nih, tapi anaknya udah tahu maunya apa gitu. Tapi kalau misalkan orang tuanya punya privilege berlebih untuk anaknya di bidang pendidikan, misalkan untuk kuliah gitu. Tapi problemnya di si anak nih. Anaknya tuh tetap belum tahu nih Kang, dia tuh mau ngapain, mau jadi apa setelah lulus sekolah gitu ya. Nah, cara kita sebagai anak mengoptimalisasi privilege dari orang tua itu seperti apa gitu? Apakah kita harus terlambat gak sih kalau misalnya kita baru mencari tahu itu setelah kita mau lulus? Padahal orang tua sangat memfasilitasi itu gitu. Sebetulnya apa yang salah dari itu? Gitu? Masa kesadaran orang-orang beda ya Teh, nggak oke. bisa kita samakan. Berbagai macam tingkat strata sosial ekonomi tidak bisa ujuk-ujuk mempengaruhi itu semua. Ada yang mungkin secara strata sosial ekonominya bagus, tapi anaknya nggak sadar-sadar. Ada juga yang sadar, gitu ya. Iya betul. Ada yang strata ekonominya lemah, sosial ekonominya lemah, dia punya kesadaran tinggi, tapi betapa juga banyak yang sampai tengah malam masih main game di ganggang, gitu ya, nggak sadar juga, gitu. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Ya, lebih baik dengan kesadaran itu baru dia memanfaatkan atau memaksimalkan privilege, mungkin kita bisa bahasakan ya, apa-apa yang memang bisa orang tua berikan. Gitu. Menurut saya sih privilege itu cuma beda starting pointnya aja. Ya memang membedakan. Tuh, dengan dana yang lebih dia bisa mungkin ambil kursus les yang lebih, ya kemudian dia bisa juga akhirnya bayar sendiri kuliahnya di luar negeri, punya prestisius yang lebih gitu ya. Itu sangat bagus gitu ya. Tapi kan kembali lagi kita lihat banyak orang-orang contoh Indonesia, orang-orang Indonesia yang di luar kuliahnya gitu. Ya dia tetap berusaha toh. Dia tetap berusaha untuk belajar bahasa Inggris sampai dapat IELTS-nya 8 misalnya. Ya kalau nggak berusaha cuma 4 juga ya susah gitu. Mau kuliah di England misalnya. Itu kan contoh. Jadi tetap di dunia ini tetap ada usaha yang harus dijalankan. Ada kerja keras yang harus tetap tertunaikan. Ada tanggung jawab yang tetap kembali lagi harus dilakukan. Ada kemandirian, kemampuan sosiabilitas lagi yang tadi harus tetap dibangun. Kuncinya di situ. Jadi privilege akan bermakna
kalau dia sudah punya tingkat kesadaran yang baik, penuh tanggung jawab menjalaninya sampai selesai, ya, secara sadar, secara utuh, berkolaborasi bersama orang tua untuk mendapatkan starting point yang lebih jauh daripada kebanyakan orang. Tapi kalau privilege itu nggak disertai dengan kesadaran, iya hampir-hampir kurang bermanfaat. Ya, ayah dikerja di Dijen Pajak misalnya, di pajak, ibu kerja di pajak, privilege besar secara keuangan, sosial ekonomi, punya mobil, punya rumah dan segala macam. Tapi kemandirian dan kedewasaan tidak terbangun. Ya sampai umur berapa? 25, 26, 27, DO berkali-kali. Ada itu kasusnya. Ada. Dan ditanya mau kemana masih bingung. Nah ini mungkin masuk ke lain soal. Mental health yang mungkin bermasalah, pola asuh dan pola pendidikan di rumah yang mungkin bermasalah. Kita nggak bisa salahin orang tua, kita juga nggak bisa salahin anak. Fokuslah pada tadi solusi yang mau kita ambil, sambil terus berikhtiar, berdoa, tidak pernah berputus asa, ya. Mudah-mudahan itu jadi jalan keluar. Jadi kesimpulannya itu, privilege akan bermakna kalau dia dilakukan dengan penuh kesadaran. Berarti kuncinya adalah kita perlu menyadari apa yang kita punya nih teman-teman. Betul gak, Kang? Kapitalisasi aja itu semua. Iya. Kadang memang yang sulit adalah menyadari apa yang kita punya gitu ya. Tahu orang tua misalkan punya kerjaan yang mendukung untuk mensupport pendidikan anak-anaknya. Iya. Tapi kadang kita kayak malah leha-leha gitu karena kita tahu wah kayaknya nggak kuliah nggak kerja akan tetap sejahtera. Itu kan tantangannya gitu ya, Kang. Bahkan saya punya contoh ekstrim. Ada orang tua, ya, waktu itu sesi feedback setelah after assessment, ya, anggaplah kita bisa lihat pengusaha di sebuah tempat di Indonesia dengan aset mungkin triliunan, ya, hitungannya bukan miliaran, triliunan. Semua orang satu nasional belajar untuk bisa belajar bisnis entrepreneur dengan beliau, tapi anaknya nggak minat sama bapaknya. Memang kita nggak bisa paksa gitu. Akhirnya gitu. Itu kan contoh privilege ya. Sampai keluar dari mulut orang tuanya begitu. Kak, kenapa ya orang semua cari saya buat belajar, jadiin saya mentor, coach, saya kasih sama anak saya perhatian itu setiap hari dan segala macam, tapi dia seakan-akan nggak siap, gitu. Saya harus jawab apa dong waktu itu? Gitu. Memang penuh tantangan tadi, begitu ya. Kalau kayak gitu berarti kan sebetulnya kadang kan memang dalam memilih apa yang kita mau gitu ya, khususnya untuk teman-teman yang seusia adik-adik yang masih kelas 12 gitu. Kadang memang kita masih diberatkan dengan pertimbangan orang tua gitu, walaupun khususnya untuk teman-teman yang punya privilege dari orang tuanya gitu. Tapi seberapa penting sih sebetulnya pertimbangan dari orang tua, guru, bahkan teman nih, biasanya Gen Z ada fenomena FOMO gitu ya. Ikutan teman-teman semua kuliah di sini karena ya ada teman saya. Iya, ada teman saya, terus kayak sekarang kan lagi tren karirnya di sini, jadi harus ngambil jurusan ini gitu. Sebetulnya seberapa penting sih, apalagi kan kita kalau dewasa nih Kang punya tanggung jawab dan sudah diperbolehkan biasanya untuk mengambil keputusan sendiri. Karena kan egois nih kita nih sebagai anak-anak yang masih labil gitu ya istilahnya, maunya kesini tetap kesini tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari guru ataupun orang tua. Sebetulnya seberapa penting Kang? Penting, memang penting. Kita nggak bisa nafikan bahwa guru, orang tua, atau yang mungkin secara lebih senior dari pengalaman dan usia pasti punya pertimbangan. Ya kita tadi open mind aja bahwa oke, mereka sudah menikmati kehidupan lebih lama, pasti punya pertimbangan, kita dengarkan ya, walaupun pada saat pengambilan keputusan sepenuhnya ada di kita ya, dengan mendapatkan restu orang tua otomatis gitu ya, pada dasarnya kan begitu. Jadi balik lagi, kalau dia dirasa penting, kita dengarkan dengan baik, kita hargai ya. Tadi kalau memang teman-teman punya perspektif lain, tolong disampaikan. Gitu. Bagus kalau misalnya di keluarga itu adalah keluarga yang senantiasa mendiskusikan apapun yang menjadi tantangan pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas, apalagi terkait dengan produktivitas yang panjang nanti di masa depan. Bagus banget tuh kalau udah bisa kayak gitu. Ya silakan disampaikan saja apa adanya sampai mendapatkan keyakinan jalan tengah. Ya pasti tukar menukar ini kan, tukar menukar kekuatan kan pasti yang kita bisa dapat, tapi orang tua juga mau dapat yang lain gitu kan. Nggak mungkin dong egois banget kita pengen dapat semua, pokoknya A sampai Z kita borong gitu, orang tua nggak ada bagiannya, udah minta doa dan restuin aja gitu, nggak mungkin juga gitu. Itu nggak logis sih biasanya. Karena
pilihan karir itu kayaknya memang nggak terlepas dari guru dan orang tua gitu ya Kang, biasanya. Betul. Kayaknya yang pertama kali akan memfasilitasi itu kan tentunya mereka. Masa kita dengan egois kayak nggak maunya tetap gimana aku gitu kan. Betul. Nah, mungkin gini perlu jadi highlight adalah please ya teman-teman mungkin yang nonton podcast ya, usia 17-18 itu sudah usia dewasa. Terkait adanya fasilitasi dari orang tua itu gifted ya. Itu satu yang memang jadi kelebihan, privilege yang bisa kita nikmati. Tapi nggak semua orang bisa begitu loh, gitu ya. Kuncinya tetap bersyukur, karena setiap kesulitan pasti ada jalan, gitu. Dia harus jiwa mental kita tuh harus berkembang, fisik, jiwa mental kita tuh harus berkembang, berbagai macam potensi kita berkembang. Jadi menghadapi tantangan itu bisa terus melaju. Belajar untuk tidak cepat putus asa, belajar kalau jatuh ya bangkit, gitu. Hal-hal yang seperti itu yang harus jadi common sense buat anak-anak muda sekarang. Gitu ya. Belajar terhadap tantangan ya tidak sampai merusak mungkin kalau bahasa Quran sekedar yuwaswisufi gitu ya, sedurin nas gitu ya, sekedar memberikan was-was saja kalau perlu, nggak ganggu mental health gitu. Kalau bisa ya pertinggi lagi, perbaiki lagi kedewasaan diri, pemahaman ilmu, pemahaman agama gitu ya, interaksi dengan sosial yang bagus sehingga mereka bisa semakin berkembang dan semakin stabil di usianya itu. Gitu. Kalau misalkan gini Kang, tadi kan karena kita tetap perlu nih pertimbangan mereka. Nah, kadang kita udah tahu udah mantep maunya jurusan apa nih, cocoknya di mana gitu. Tapi setelah kita merelakan diri untuk mendengar pendapat orang tua gitu ya, atau nasihat guru-guru kita, kadang ada sedikit goyah nih. Kadang guru BK tuh ya, yang saya alami sendiri tuh kayak kalau misalkan ambil jurusan ini gimana? Coba dikomunikasikan lagi sama orang tua. Terus akhirnya orang tua cocok nih gitu. Apakah kita harus tetap saklek dengan jurusan kita, saklek gitu ya, tetap mempertahankan jurusan kita, atau ada hal lain yang kenapa kita harus mempertahankan jurusan itu kalau kita tahu itu lebih cocok sama kita gitu Kang, dengan aspek-aspek minat dan bakat tadi? POV-nya aja yang diambil. Kalau saya lebih senang gini, kalau memang dia bisa mempertahankan dengan baik karena sudah tahu dan siap tanggung jawab dengan lahir batin sambil minta ridho orang tua dan guru segala macam, ambil kesempatannya. Why not? Kenapa enggak? Tapi kalau misalnya dia POV-nya, ya sudah saya mau menyenangkan hati orang tua, saya ambil pilihan jurusan orang tua, tapi saya juga bisa bahagia dengan itu nanti, silahkan ambil. Gitu. Jadi memang kita nggak bisa terus meributkan pilihan yang ada di persimpangan. Ya, yang paling penting adalah setelah memilih bertanggung jawab sampai selesai. Itu yang paling penting. Gitu. Ya. Berarti titik baliknya adalah diri sendiri lagi. Iya, diri sendiri lagi, karena dia yang juga akan menjalani. Gitu. Jangan sampai nanti akhirnya menyalahkan di masa depan. Tuh gara-gara mama, saya dimasukin bla 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 bla. Saya merasa tersiksa. Pokoknya saya nggak mau. Gak dewasa banget sih omongan kayak gitu juga. Ya mungkin saat itu dia kurang bisa menerima. Ya kan kita juga nggak bisa menyalahkan terlalu dalam buat orang-orang yang seperti itu. Anyway, yang paling penting itu memang akan dijalani oleh diri sendiri. Gitu. Jadi please banget pertimbangan itu. Kenapa nggak istikharah sih? Ada 3 cara kok. Tanya sama Allah, tanya sama ahli, tanya sama orang berpengalaman. Pakai cara itu. Simple. Ya, nikmati kalau kita lagi sholat doa itu ditanyain betul. Tolong pilihkan buat saya ya Allah ya Tuhan, gitu kan. Kita tanya sama ahli sebagai bentuk ikhtiar biar nggak bingung, karena FOMO sama temen juga sama-sama blanknya sama kita gitu. Bisa jadi ya kan. Kalau mungkin guru orang tua bisa jadi sangat paham, bisa jadi belum tentu paham. Tanyakan pada ahlinya, konsultasi dengan ahlinya, kemudian tanyakan juga orang-orang yang berpengalaman yang sedang menjalani itu. Gitu. Saya selalu kasih rekomendasi gitu. Kamu tanya yang lagi kuliah di situ, yang baru lulus dan baru kerja di situ, bahkan yang sudah bertahun-tahun ada di dunia itu, supaya kamu punya 3 perbandingan. Happy nggak kira-kira ngebayangin di situ? Kalau ya, ambil istikharah, berdoa lebih dalam, ya banyakin sedekah segala macam, tanya sama orang tua, mantepin sampai tep mantep, ya udah ambil pilihannya. Begitu diambil, nggak bisa mundur, gitu kan? Tanggung jawab sampai selesai. Kalaupun ternyata tidak tepat
tepat, saya rasa mudah-mudahan nanti ya gini aja, kita kan nulis, kasih aja penghapusnya, udah mau lontar mau gimana terserah udah. Oke. Gitu, itu yang nikmat supaya kita lebih nyaman, lebih happy, lebih santai. Gitu Dia ya. memantapkan hati juga ya Kang. Oh iya dong. Tahu nih, karena kan tadi udah bahas nih tujuannya apa. Tahu. Boleh memilih di antara keduanya asal kita enjoy untuk menjalani itu gitu ya. Iya, intinya dari perspektif yang sangat luas. Mantapkan hati itu juga dalam rangka seni kita memahami diri kita. Tuh, mungkin kita saat itu lagi kurang bisa menerima. Belajarlah untuk bisa banyak menerima. Harus bersabar, belajarlah untuk bisa bersabar gitu ya. Oke. Ini perspektif yang luas banget ya. Ya. Jadi nanti tergantung teman-teman nangkapnya gimana. Oke, Gitu. mungkin karena tadi udah dibahas juga tentang standar kesuksesan itu kan sebenarnya beda-beda ya Kang. Oke. Entah mau ikutin standar orang tua atau standar Ya. yang secara umum gitu ya. Nah, Ya. kadang ini Desma sedikit cerita nih Kang. Kadang pernah ada di titik mungkin pertimbangan kuliah pun karena standar di masyarakat dan lingkungan selalu bilang kayak kalau mau sukses lewatnya jalur pendidikan gitu misalkan dengan kuliah. Tapi sebetulnya apakah kesuksesan itu cuman lewat jalur kuliah? Apakah cuman dengan kuliah kita bisa memenuhi standar kesuksesan itu kan? Oke, definisi sukses menurut Teteh apa? Sukses itu ini yang dulu atau yang sekarang nih? Ya terserah mau yang dulu mau yang sekarang, dua-duanya disampaikan. Oke, kalau dulu mungkin definisi sukses sangat realistis gitu ya karena orang tua selalu bilang sukses adalah jadi orang besar gitu, kerja di perusahaan-perusahaan besar. Besar tuh gendut maksudnya. Besar itu adalah misalnya kayak kamu punya karya yang bagus gitu ya. Oke. Kalau dulu pasti selalu seperti itu persepsinya, tapi seiring berjalannya waktu sekarang punya persepsi ternyata sukses adalah melakukan hal-hal yang kecil tapi kita berhasil. Itu sukses. Kayak misalkan saya nggak suka baca buku gitu, tapi seiring berjalannya waktu karena lihat teman-teman akhirnya mau nih untuk coba punya kebiasaan baca buku, akhirnya punya kebiasaan itu sekarang makna sukses untuk saya gitu. Nah kadang ternyata sukses itu sesederhana itu gitu kan di mata saya gitu. Iya. Apakah di mata semua orang juga demikian atau sebenarnya enggak gitu? Ya perspektif sukses sih banyak. Mungkin apa ya? Gimana ya? Ada yang orang merasa banyak uang adalah sukses, bahagia adalah sukses, gitu ya. Punya karir, tempat yang bagus adalah sukses. Wajar, boleh-boleh aja. Silakan pilih itu, nggak apa-apa. Tapi ada resikonya gitu ya. Kalau nggak kesampaian frustasi atau enggak, minimal nggak gila gitu ya. Nggak gila aja udah bagus sekarang. Waras aja udah bagus kan di zaman sekarang ini. Atau memang perspektif sukses yang lain. Yang perlu mungkin saya sampaikan yang penting-penting aja lah ya, bahwa kita ini sebagai hamba Allah ya punya peran sebagai khalifah yang produktif. Pilih peran yang bagus yang bisa membawa ridho Allah sama kita bisa masuk surga. Gitu, apapun mau kecil mau besar, don't worry be happy, nikmati aja. Masalah nanti kaya miskin, besar atau kecil, kedudukan kita di mata manusia itu be aja sih. Kalau menurut saya ya, walaupun tidak dinafikan semuanya tetap butuh kebutuhan material. Memang begitu. Ya namanya ada kebutuhan untuk mungkin memiliki sandang, pangan, papan, ya privilege dari keturunan yang bisa dapat pendidikan yang bagus. Ya itu kita mintakan sama yang memang punya semuanya. Gitu ya. Betul kan? Betul, ya, kita sangat mintakan betul. itu pada yang punya semuanya. Kemudian yang paling penting adalah saat kita bisa melakukan sesuatu dengan peran yang produktif, yang paling produktif yang kita bisa jadikan itu legacy, ya. Disitulah kita merasakan banyak kebermanfaatan, gitu. Disitulah kita merasakan bahwa ya kita bisa dekat dengan diri kita, memahami Tuhan kita apa yang Dia mau, ya, memahami apa yang bisa kita berikan untuk manusia kebanyakan. Menurut saya itu udah sukses di dunia, menuju sukses di akhiratnya, gitu. Itu udah keren banget. Kenapa? Ya karena memang ya Rasulullah ya begitu, ya para sahabat juga begitu, bahkan founding father negara ini juga begitu ya. Bahasa menguasai 14 bahasa tapi terkesan miskin, anak nggak disekolahin tapi semuanya bahasa sekarang homeschooling gitu ya. Iya. Ya mereka punya tujuan dan perspektif masing-masing terkait dengan sukses. Don't worry, be happy, kita hargai saja. Tapi apa yang
teman-teman tanam akan teman-teman tuai nanti. Nikmati itu. Kalau salah ya bertobat. Gitu kan, simpel aja hidup ini. Kalau kurang tepat, ayo kita sama-sama perbaiki. Ya, tapi yang paling penting kalau kita punya peran besar, ada legacy, ada pahala yang kita wariskan. Iri nggak sih? Kita kan bisa iri dengan ilmu orang yang dia baca, tulis, dia bikin kitab, dia bikin buku-buku sampai terwariskan sampai sekarang. Masih kita baca perspektifnya, masih kita baca ilmu-ilmunya. Berpahala nggak sih dia? Ih, keren banget. Padahal udah lalu berapa belas abad gitu kan? Berapa puluh abad, berabad-abad yang lalu gitu. Atau memang secara harta masih ada wakafnya di sana, masih membiayai banyak hal di dunia ini, ya kan? Intinya masuk kubur aja masih panen gitu loh. Kalau saya sih merasa itu sukses gitu. Berarti memang definisi sukses tuh beda-beda, boleh beda-beda ya? Boleh banget. Kenapa harus sama? Dan ternyata pada intinya adalah entah kita menganggap kuliah itu sukses, itu boleh, atau misalkan kayaknya nggak harus kuliah juga ternyata boleh. Boleh. Asal memenuhi standar sukses sendiri gitu ya kan? Iya, asal memenuhi standar sukses yang kita pahami dan itu menghadirkan keriduan diri kita, orang tua kita, Tuhan kita, komunitas kita, manusia bersama. Ternyata kuncinya adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala ya, selalu tentang ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dan ridho orang tua tentunya teman-teman. Iya. Nah, mungkin Kang boleh sambil diminum dulu nih kayaknya. Iya, udah kering. Udah haus banget. Nah, sambil kita lebih santai gitu ya. Dia kayaknya mau cerita nih Kang. Jadi ketika ada di posisi sibuk mempersiapkan karir untuk kuliah gitu ya, karena memang tadi tujuannya sudah pengen kuliah gitu, belum ada pilihan untuk terjun ke dunia kerja, tapi tuh ketemu dengan teman-teman yang kebingungan, kayaknya memang tidak memungkinkan untuk kuliah gitu, entah keinginan sendiri atau memang qadarullah tidak ada dukungan sama sekali dari orang tua. Kan itu akan sulit ya Kang ya. Betul. Kadang kita harus realistis sama keadaan gitu. Walaupun kita mau kuliah, tapi kan yang terutama adalah kita mau memahami nggak kondisi orang tua, kadang gitu ya Kang. Nah, sebetulnya apa sih yang bisa dijalani oleh teman-teman yang tidak punya kesempatan kuliah gitu? Bagaimana mengeksplor hal itu lebih jauh gitu? Apa yang harus dipersiapkan nih kalau misalnya pilihannya nggak kuliah? Oke. Kalau pilihannya macam-macam, ya terimalah dengan sangat baik bahwa keadaan itu adalah yang terbaik buat kita. Tuh. Tanpa penerimaan, ujung-ujungnya nanti ribut di mana-mana. Ya, di tengah jalan ribut, di sampai persimpangan ribut, di tujuan akhir juga akhirnya ribut. Jadi please terima dulu, acceptable aja every condition di semua lini yang teman-teman waktu itu lagi punya. Belum bisa kuliah, ya udah damaikan dirimu dulu. Saya memang berbeda gitu ya. Orang tua saya tidak punya privilege, berarti saya kudu cari beasiswa atau memang harus menabung dulu dengan bekerja. Damaikan diri kita dengan itu. Pahami bahwa apa yang terjadi pada kita adalah keadaan yang paling baik yang Allah berikan untuk kita. Dengan itu kita menghadirkan ketenangan. Setelah tenang baru bisa mikir, ya kan? Betul kan? Kalau lagi was-was apa aja nggak dapat. Banyak uang juga pusing dia juga pasti. Maunya, oh ini kesannya bagus diambil, itu kesannya bagus diambil. Teman-teman kesana ikut, guru nyuruh ini ikut gitu. Enggak, tenangkan dulu dirimu. Nah, manajemen menenangkan diri ini satu skill yang berbeda lagi gitu. Ya itu dulu, itu yang paling kunci. Setelah diri itu sudah lebih tenang, lebih happy, lebih bahagia menerima apapun yang jadi kondisi saat itu, baru susun rencana yang baik. Oke, berarti step awal adalah penerimaan gitu ya? Iya, harus diterima. PR ya. PR adalah pertama setelah penerimaan perlu bersyukur gitu. Yes. Kadang yang bikin berat tuh standar orang lain gak sih Kang? Kayak, iya betul. Kayaknya lihat orang lain kuliah tuh lebih keren, padahal kan nggak selalu ya Kang. Maksudnya ada hal-hal yang dipilih kerja juga selama itu sesuai sama kita tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu ya Kang. Betapa banyak tukang bubur kalau memang jadi standar kesuksesan ya, kesuksesannya adalah materi, banyak uang, banyak cuan gitu misalnya. Banyak itu entrepreneur UMKM yang duitnya mungkin lebih banyak daripada orang kantoran. Iya, betul. Teteh pasti tahu itu gitu kan ya. Banyak hal gitu. Jadi memang tadi kita pahami dulu dengan diri kita, terima dulu berbagai macam keadaan. Karena memang itu jadi pijakan pertama supaya pijakan itu kokoh. Barulah melangkah.
supaya setiap melangkah pijakannya juga kokoh. Jangan melangkah, aduh goyang dikit balik lagi. Udah berapa langkah batu ke kiri balik lagi gitu. Itu kan ngulang-ngulang akhirnya. Jadi pastiin dulu, terima dulu dengan keadaan yang baik. Diri kita ini begini. Emang saya harus kerja. Ya sudah, berarti yang dicari informasi tentang pekerjaan. Ya, cari tahu dunia kerja, bagaimana dunia bekerja terhadap dunia pekerjaan. Kalau dia outsource, kontrak, kalau dia pekerja tetap bagaimana. Ya, terkait dengan ketenaga kerjaan bagaimana, kewajiban dan hak apa yang harus dilakukan. Ya, memantapkan diri dengan disiplin, dengan penuh mandiri dan tanggung jawab. Itu dulu. Nikmati itu. Nanti kalau udah pas jalannya, mungkin saya perlu garis bawahi, kalau udah pantas, Allah tuh akan buka kok. Oke. Dia tuh udah pantas, nanti dibuka. Tiba-tiba leverage-nya kencang, shoo gitu. Bahkan lebih dulu bisa mendahului teman-teman yang kesannya startnya lebih dulu gitu. Kan beban aja semua hidup ini kan semuanya capek kan. Habis sekolah galau, mau kerja apa? Enggak, habis sekolah galau, mau kuliah di mana? Habis kuliah galau, mau kerja apa? Sama aja gitu ya. Sama aja kan. Habis kerja galau ternyata nggak nyaman. Galau ternyata gajinya kurang. Galau ternyata harus sambil bisnis, harus sambil ngerjain banyak pekerjaan yang lebih dari 9 to 5 misalnya. Ya sama aja kan. Udah mantapin aja dulu. Berarti kuncinya tuh kayak, karena emang timeline kita tuh beda-beda gak sih Kang? Yes. Dan tadi tuh yang menarik banget dari kata-kata Kang Frisa adalah ketika Allah tahu kita udah siap, Allah kasih gitu. Iya memang begitu. Ketika waktunya tepat gitu ya Iya Allah betul. kasih. Kalau kita udah sesuai dengan ekspektasi yang Allah katakan, kayak Tuhan katakan, kita siap. Kalau kita nggak siap, misalnya masuk ke dunia kuliah, nggak siap, melihat gemerlapnya dunia perkuliahan di ibu kota, yang teman-teman itu sekarang apalagi ya Allah, zaman saya dulu udah keren betul gitu. Sekarang itu kafe di samping tempat kampus, tempat nongkrong di mana-mana. Sekali keluar uang mungkin puluhan ribu sampai ratusan ribu. Sementara kita secara mungkin uang jajan nggak sebanyak itu. Bisa nggak menafikan diri dengan itu? Gak bisa biasanya. Akhirnya kalap. Merasa standar saya juga harus sama kayak dia. Kita paksain seperti orang. Padahal kita ngambil beasiswa. Misalnya. Kalau nggak fokus dikit kan nilai turun. Beasiswa dicabut. Itu kejadian. Banyak sekali. Sama teman saya juga ada seangkatan dulu waktu kuliah begitu. Kejadian. Akhirnya ngulang lagi dia setelah pulang menenangkan diri, ngulang lagi. Alhamdulillah lulus. Sampai dia bilang, kenapa sih jalan gua beda? Lah, kenapa harus sama? Situ lahir di mana, saya lahir di mana, kan gitu ya. Teteh juga ngapain aja selama ini, nanti juga bisa berkembang dengan teman-teman yang lain gitu kan. Ya kenapa harus sama gitu Pak, nikmati aja sih jalan kita ini. Enjoy aja sih gitu. Enjoy your life itu benar-benar kayaknya penting banget. Penting, tapi enjoy dalam sisi yang memang kita memaknai hidup itu dengan sangat bagus, dengan awareness sangat baik gitu. Ya awareness itu kita bangun untuk bisa tadi ya, talents yang kita punya dibangun dengan soft skill atau attitude yang bagus, sehingga skill yang kita pelajari dan knowledge yang kita asah terus-menerus, kebalik ya, skill yang kita asah, knowledge yang kita pelajari secara terus-menerus itu membantu kita mendekatkan kepada kesuksesan yang ada. Oke. Gitu. Dan tadi tuh ini sih Kang, kayak tadi di awal kita udah mention nih, kunci utama adalah tujuan gitu ya. Apapun yang kita jalanin, kemana, apapun tantangannya gitu, kita akan selalu tahu kalau kita udah tahu tujuan kita tuh apa gitu ya Kang. Nggak akan mempermasalahkan kita jadi apa, kita kuliah atau enggak gitu ya Kang. Betul. Oke, mungkin kita ke next pertanyaan nih Kang. Saya ini benar-benar penasaran banget sih. Ini kebutuhan sendiri apa bukan? Jangan curcol lagi. Iya, kayaknya curhat nggak deh. apa-apa deh ya. Jadi tuh sebelum kuliah, rasanya tuh ngerasa sebenarnya udah tahu gitu minat bakatnya tuh apa gitu. Tapi qadarullah tuh ngerasa kayaknya ini lebih ke masalah perkampusan sih, antara PTN dan swasta. Nah sebetulnya nih kalau pakai perspektif minat bakat, tujuan gitu ya, dan hal-hal yang mendampingi itu, pentingkah mengutamakan tujuan atau lebih penting mengutamakan kampus? Kalau saya ditanya pasti tujuan.
Tujuan itu yang jadi landasan, yang jadi semangat untuk bisa terus berjalan. Gitu. Kampus itu banyak next step aja, gitu ya. Pasti jurusan, tujuan, karir yang memang kita mau ambil. Tapi kembali lagi ya, tidak ada pilihan yang salah. Toh diri sendiri yang akan menikmati itu, ya sudah jalani saja, gitu. Kembali lagi ke sana. Tapi balik ke pertanyaan, tujuan itu yang paling penting. Salah satu yang paling penting supaya kita nanti bisa menapakinya step-stepnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, tidak kabur-kaburan, tidak lari di tempat atau tidak juga mundur ke belakang, ya. Kita bisa totalitas sampai ke sana. Kadang-kadang mungkin yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang Allah kasih buat kita, tapi Allah tahu yang lebih baik. Ya kita itu cuma hamba, ikuti aja apa kata Tuhannya, simple kan, gitu ya. Walaupun sambil terus berusaha. Pasti berusaha dan berdoa itu satu paket, nggak boleh ketinggalan gitu. Usahain aja gitu. Teteh misalnya udah di BK, mungkin ngerasa kurang serak gitu ya. Tapi pasti punya nanti ada ada miracle lain lah bahasanya di masa depan gitu. Yang kita temukan Yang gitu. kita temukan. Karena saya juga begitu. Merasa salah jurusan. Terus nikah waktu masih kuliah gitu ya. Nggak gampang untuk bisa ke situ. Terus masuk ke dunia pendidikan. Oh iya ternyata begini-gini. Ada mentor-mentor, ada coach yang bantu, support. Intinya mungkin 13 tahun terakhir ini sangat menikmati fase itu. Oh begini ya maunya Allah ya. Nggak apa-apa berarti saya lanjutin lagi. Dulu masih banyak bertanya, sekarang apa yang harus saya diberikan lagi lebih banyak buat semua gitu. Ternyata banyak hal gitu ya. Iya ya sudah, kembali lagi ke sana gitu. Jadi pilihan-pilihan yang memang urgensinya adalah secondary, menurut saya sih itu prioritas yang berikutnya. Setelah urgensi yang primary ini tercapai, terselesaikan, terlaksana, ya, supaya kita nggak bingung gitu ya, nggak ikut FOMO dan segala macam, nggak kebingungan dengan jalan yang akan kita pilih. Tapi pada dasarnya nanti kembali lagi keputusan ada di diri masing-masing. Nikmatilah keputusan yang teman-teman ambil, gitu. Kuncinya adalah kita jadinya harus tahu ya kan, kayak semua kunci ya dari tadi. Aduh, kebanyakan bensin kata kunci. Kunci. Berarti banyak kembok dong. Aduh. Berarti memang tadi tuh saya lupa. Adalah gimana kita menempatkan prioritas itu gitu. Apakah kita memang mau mengutamakan jurusan itu, it's okay dong harusnya. Iya boleh. Atau memang mau kampusnya juga boleh, cuacanya boleh, kantinnya bagus boleh, gedungnya bagus boleh, silakan. Gitu. Nah kalau misalkan case-nya adalah kan ada kadang karena takdir nggak sesuai sama yang kita mau gitu kan, karena ekspektasi nggak sesuai, hal itu nggak sesuai sama yang kita ekspektasikan gitu. Nah cara kita menemukan potensi atau bakat baru ketika kita nggak sesuai sama apa yang kita mau, misalkan saya kan misalkan tadinya maunya ilkom di kafe atau perfilman gitu, tiba-tiba ke BK gitu, saya merasa cukup sulit untuk menemukan potensi-potensi baru di sana. Nah sebetulnya langkah-langkah seperti apa sih yang harus kita tempuh akhirnya kita menemukan potensi baru nih untuk menjalani jalan yang sudah ditakdirkan gitu. Langkah apa yang harus dilakukan? Apakah setiap orang hanya punya satu potensi? Hanya punya satu bakat? Enggak satu toh, banyak. Setiap orang juga punya pasti kekuatan dari bakat-bakat yang ada. Satu sama lain terdinamisasi dengan baik. Ya, tinggal perannya memaksimalkannya dengan cara seperti apa. Apakah bakat komunikasi hanya bisa terekspresi di ilkom saja? Semua orang butuh komunikasi. Bahkan guru BK yang komunikasinya jelas, nanti punya podcast gitu, kita doain ya, punya channel sendiri ya tetehnya, kita doain. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Gitu ya, dengan stylenya yang guru BK. Kenapa enggak? Iya. Nah masalahnya itu karena gini, karena tujuannya kurang clear, pemaknaannya nggak dalam. Itu yang jadi permasalahan. Dan itu buat anak-anak muda itu susah ya menemukan tujuan yang jelas dengan pemaknaan yang dalam.
maknailah semua aktivitas kita dengan baik. Makanya syukuri dulu. Kalau belum pernah ketemu, belum tahu, masih goib gitu, kesannya masih jauh ya dari tujuan, ya curcol aja, tanya sama ahli gitu ya, ya tanya sama yang punya, sama Allah gitu yang ngomong, kok jauh ya Allah, ngapain saya di BK gitu ya, komunikasi saya nggak tersampaikan, enggak, buktinya sekarang dengan baik dan sangat elegan untuk Masya bisa Allah. menghandle ya dari sesi kita ini gitu. Semoga ya Cari teman-teman. Kak, cari Teh harus cari untuk bisa pemaknaan yang bagus. Oke, berarti memang harus ada usaha gitu ya Kang di sana. Iya, hidup ini semuanya Seusaha. usaha. Maknanya harus ketemu. Begitu maknanya ketemu atau bahasanya tekad apinya ketemu, maka kita akan semakin menghayati lebih dalam, semakin berpikir, makin kalau mau mundur lagi kayak rasanya udah kecebur banget gitu. Ya dan mari kita nikmati yang sedang kita jalani ini dengan sangat baik. Oke. Gitu. Nah, kita akan berlanjut pemirsa gitu kan. Oke, silakan. Tadi kan memang kita juga udah berbicara tentang pemilihan karir gitu ya Kang. Tadi karena yang pertanyaan terakhir itu saya mention bagaimana cara menemukan potensi, ternyata memang pentingnya mengeksplor banyak hal Betul. sebelum kita tahu apa minat bakat kita gitu ya. Betul. Makanya mungkin kebingungan di sana adalah karena kita kurang eksplor gitu ya, kurang Iya. mencoba banyak hal. Berarti memang perlu untuk betul. mengeksplor banyak hal, mencoba yang apa kita nggak tahu nih, ternyata itu adalah sesuatu yang cocok sama kita. Ternyata Betul. kita misalkan memanah, kita bisa loh memanah gitu, walaupun kita berpikir awalnya kayaknya nggak bisa gitu ya. Iya. Ternyata kuncinya adalah mengeksplor banyak hal. Aktivitas itu banyak banget. Bukan yang hanya kita bisa bagi pada sebagian perspektif, itulah bakat seperti nyanyi, drama, olahraga, ya, tending animals, pelihara binatang, atau planting gitu ya, terkait dengan tanaman. Tapi banyak aktivitas lain. Misalnya kita membuat draft, menggambar gitu ya, atau memang kita memikirkan synthesizer, ya kita memikirkan apa yang di dalam kepala dari banyak ide, ya, bakat ideation tuh biasanya di situ. Atau memang kita punya tadi bakat seperti communication tuh kan juga banyak, memang komunikator, aktivitinya mengkomunikasikan, termasuk apa tuh namanya, kalau membahagiakan orang lain ya, treatment orang untuk bisa happy dengan kita, entertaining, itu juga bagian dari aktivitas bakat communication gitu. Nah, cobain aja itu semua. Banyak tuh, ada berapa ratus kalau nggak salah. Nanti kita spill deh ya. Sangat Nanti kita semangat spill ya. untuk spill. Gitu ya. Kita spill apa saja jenis aktivitasnya. Cobain itu. Dari satu atau kombinasi 2, 3 dalam satu proyek yang bersamaan dengan berbagai macam tadi tingkat kita interaksi, kita sebagai junior, kita sebagai senior, kita sebagai konsult gitu ya, expert misalnya gitu. Supaya kita tahu 4E-nya, easy, enjoy, excellent, earn. Makin lama kan kita akan tahu. Kayak kita mau beli rumah, ditelusuri aja itu satu perumahan ya, yang mana yang cocok ya, oh saya pengennya timur, di antara rumah ngadep ke timur kan banyak gitu, blok apa yang dipingin nih, dekat dengan apa, dekat dengan taman kah, masjid kah, atau apa, ya udah masuki aja satu-satu semua, kemudian nanti baru kita sortir. Dan itu nggak satu ya, nggak mungkin satu, nggak aja komunikasi doang gitu, pasti yang lain juga banyak ada hal gitu ya. Nah, banyak hal ini yang nanti bisa jadi personal branding berikutnya, kedua, atau yang memang saya bagus di situ, saya merasa berbakat dan punya kekuatan, tapi mau diaktifasi atau tidak gitu. Oke. Yang saya tangkap tuh berarti sebetulnya memang minat atau bakat itu nggak selalu hal-hal yang terlihat gitu ya, kayak misalkan tadi seseorang punya skill untuk empati, itu juga kan sebenarnya bakat ya Kang, nggak bisa dipunya sama semua orang. Nggak bisa, kayak saya nggak punya empatinya, nggak bagus gitu. Atau misalkan bakatnya mengajar gitu kan nggak kelihatan, kayak misalkan nyanyi kan kelihatan banget ya Kang, tapi kan kalau mengajar mungkin kita paham itu setelah kita menekuni perjalanan misalkan kuliah, atau udah punya banyak jam terbang di dunia pendidikan situ, gitu ya, kan. kita bisa tahu kita tuh bagusnya ngajar atau jadi mentor, kita bagusnya jadi trainer atau jadi coach, kan beda-beda perspektifnya itu. Ada yang lebih banyak long lasting, ada yang memang part by part gitu ya. Ada yang memang seorang teaching yang bagus banget itu berarti cara mengajarnya juga
luar biasa gitu. Dia memahami semua hal terkait dengan materi yang mau dia sampaikan gitu. Ya perspektif-perspektif itu yang harus ditajamkan lebih jauh nanti gitu. Sehingga pada jurusan atau karir yang kita pilih ada kekuatan-kekuatan tersendiri ya, gabungan-gabungan itu yang memang kita juga sangat paham dengan diri kita ya. Bahasanya statement kita sudah mengakui itu bagus buat diri kita, dan secara potensi itu juga memang bagus buat kita gitu. Jadi inside out outside in-nya berbarengan ketemu dengan minat dan bakatnya di situ. Silakan nanti jadilah yang terbaik di bidangnya gitu ya. Oke. Semakin kita explore, ternyata kita akan semakin banyak menemukan kekuatan-kekuatan itu gitu ya, Kak. Betul sekali. Oke. Wah. Tapi ya di timeline juga ya, jangan kelamaan. Iya. Karena tadi pentingnya tujuan gitu ya, biar ada Betul. pembatas mungkin ya antara Betul. yang kita jalani sebagai proses dan akhirnya kita mau kemana gitu, bermuara di mana. Betul sekali. Oke, kuncinya adalah tadi teman-teman, tujuan explore gitu ya. Kunci lagi. Kata kunci gitu kan. Oke. Nah, ternyata udah banyak hal yang kita obrolin nih Kang gitu. Ya. Dari tadi, dan sangat-sangat insightful sebetulnya, kayak oh ternyata itu awalnya mungkin hal kecil gitu, nggak semua orang aware sama apa yang harusnya dipersiapkan setelah lulus dan mau kuliah atau mau kerja. Contohnya tadi penemuan minat dan bakat, mengenal diri sendiri, dan itu perlu dicicil dari sedini mungkin bahkan ya. Ya sesegera mungkin ya. Sesegera mungkin gitu. Dan untuk mengkomunikasikan tadi dengan orang tua, atau misalkan bagaimana orang tua membuat anaknya bisa menyadari, atau misalkan untuk anak kita di posisi anak untuk menjadi apa yang kita punya dan privilege apa yang orang tua kita sediakan untuk kita menjalankan kehidupan setelah sekolah atau setelah menempuh pendidikan gitu ya. Yes, ya, Oke. kurang lebih begitu. Nanti ada yang bisa kita kembangkan, misalnya kita pelajari lagi, yuk rumpun-rumpun pendidikan yang ada, kenapa nggak nanti undang para ahli untuk bisa ngobrol terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang lagi worth it, gitu ya, di dunia pekerjaan profesional, ya, atau memang teman-teman SMA SMK butuh informasi terkait dengan dunia kerja, ya, dunia kerja beda gitu kan ya. Kalau nggak masuk ya nggak dibilang nggak sampai dikurangi nilai, tapi langsung dipecat gitu kan, misalnya tanpa alasan yang jelas. Itu perlu nanti untuk dikembangkan teh gitu. Jadi mudah-mudahan Identiverse punya banyak kolaborasi ya nanti ya. Ini cuma openingnya saja teman-teman. Masih banyak PR ya masih untuk banyak, tim Identiverse. Ya, PR kita bersama untuk bisa lebih mendapatkan informasi lebih jauh. Ya, kita temui expert yang bagus, bawa aja ke sini semuanya ya, dianterin ke podcast ini ya. Gitu. Insya Allah gitu ya. Semoga punya banyak kesempatan untuk mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa seperti Kang Frisa nih. Karena tadi pembukaannya udah nih tentang minat dan bakat. Mungkin nanti untuk yang lebih spesifik gitu ya Kang, tentang profesi apa sebenarnya yang tren di dunia karir versi Gen Z itu seperti apa, atau misalkan orang-orang yang punya keahlian untuk eksplor dunia kuliahan itu seperti apa gitu ya Kang. Ya, nanti banyak detail yang bisa kita eksplor lagi lebih jauh. Oke, menutup podcast kita pada hari ini nih Kang, ada nggak sih yang mau disampaikan khususnya untuk teman-teman nih yang kebetulan alhamdulillahnya punya privilege untuk melanjutkan pendidikan? Apa sih yang perlu difokuskan dan bagaimana yang harus mereka jalankan ke depannya? Karena dengan privilege itu kan perlu dioptimalkan tentunya. Dan mungkin untuk teman-teman yang belum mungkin tertarik di dunia pendidikan dan untuk mengeksplor kali lebih jauh, tuh apa sih Kang yang harus dimulai dari hari ini menjadi prioritas kesadaran? Jadi silakan teman-teman berbahagia dulu dengan berbagai macam keadaan yang teman-teman punya. Ya, berdamailah dengan diri yang baik gitu ya. Pahamilah orang tua, ada yang punya kelebihan dan keterbatasan. Diri teman-teman juga punya keterbatasan dan kelebihan masing-masing. Yang kedua, setelah mulai tenang, mulai buat peta kehidupan yang lebih bagus. Ya, mulai buat strategi. Kalau tidak paham, tidak mampu, punya keterbatasan pula di situ, ayo kolaborasi aja ke Identiverse untuk nanya-nanya gitu ya. Ya, mungkin channelingnya banyak pasti banyak banget channelingnya. Teman-teman manfaatkan itu karena dunia sudah luas. Kita tidak selebar kertas yang ada di meja gitu ya, tapi sudah berhubung antara satu bagian negara dengan negara bagian yang lain gitu. Dan kita harus bisa memaksimalkan ya, teman-teman muda-mudi sekarang harus bisa
semaksimal ini itu dengan sangat bagus. Nah, setelah itu sudah bisa didapatkan berbagai macam info, kembali telaah ke dalam diri lagi, mana yang mau diambil gitu ya, mana yang untuk menjadi keputusan yang siap dipertanggungjawabkan lahir batin, ya, supaya tidak mundur lagi di tengah jalan, supaya terus maju dan berproses. Begitu dia berproses, maka ada kepantasan yang didapat. Begitu teman-teman sudah merasa pantas, nanti Tuhan, Allah akan mudahkan segalanya, memberikan kekuatan segalanya untuk bisa mewujudkan apa yang teman-teman impikan dan cita-citakan. Gitu. Begitu impian dan cita-cita itu sudah tercapai, don't worry, be happy. Harus selalu ingat bahwa kita makhluk sosial. Jangan egois diri sendiri, terus kabur ke luar negeri gitu, kabur ke antariksa sekalian gitu. Atau ke Bekasi, ya Bekasi deket ya. Enggak, sorry ya teman-teman, Bekasi enggak, no offense ya. Tapi jangan egois pada diri sendiri ya. Kita punya satu negara Indonesia ini, NKRI ini negara yang keren, luar biasa, punya perspektif yang bagus dengan falsafah Pancasilanya. Ayo bangun lagi diri kita, komunitas kita bareng-bareng untuk semakin lebih bagus. Begitu. Sampai terasa betul dampak dan manfaat diri kita di orang-orang di sekitar. Ya, think global, act local masih berlaku kayaknya ya, gitu ya. Silakan itu dimaksimalin. Tentu dengan tadi perspektif teman-teman sudah punya sesuatu yang untuk bisa diberikan. Ya, jadi kan proses pendidikan, proses pemantasan sudah mendapatkan banyak hal, maka itu ditelurkan kembali, diberikan kembali kepada orang-orang di sekitar, mungkin ada adik kelas gitu ya, teman-teman yang memang juga butuh. Dengan keterbatasan dan kelebihan yang ada, berikan aja sebaik mungkin yang bisa kita berikan. Itu supaya memang diri kita itu terasa hadir dan punya kebermanfaatan dan kebaikan yang memang terasa buat mereka. Setelah itu baru luaskan zona nyamannya. Ya, kan sudah nyaman dengan berbuat baik, sudah nyaman untuk bisa kasih manfaat. Luaskan lagi, bikin dampak yang lebih bagus dengan kolaborasi. Silakan kolaborasikan diri teman-teman, lembaga teman-teman, atau komunitas teman-teman dengan komunitas dan lembaga yang lain. Selama niatnya baik, pasti akan ketemu. Ya kan? Keterbatasan itu saya bilang sih nggak ada. Yang ada itu masalah mindset yang terbatas. Tapi keterbatasan itu pasti hadir ke kita untuk bisa kita bukan hanya sekedar problem solving, tapi solution making. Anak sekarang tuh pinter problem solving, bagus, tapi begitu action untuk solution making, ya begitu terhambat, butuh dipandu gitu. Jadi biasakan diri untuk selalu begitu, selesaikan banyak masalah, sehingga teman-teman jadi punya legacy yang bagus, gitu. Teman-teman namanya harum, harimau meninggalkan taring, manusia meninggalkan legasinya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah dikenal begitu, maka sepanjang zaman teman-teman akan terus dapat manfaat. Ya, kita wafat yang diberikan kan 3, yang dapat yang masih tersisa doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Ini jangan dilupain. Supaya nggak ada kita juga masih tetap punya kebaikan-kebaikan yang lestari gitu ya. Iya, itu yang diberikan oleh founding father negara kita. Mereka masih kita kenal, kenapa nggak kita pelajari mereka, kita contoh mereka. Jadilah muda-mudi yang bertanggung jawab, yang dewasa terhadap pilihan, yang siap menanggung beban-beban kehidupan dengan sangat baik, dan bukan menjadi beban buat orang lain, tapi menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada pada diri orang lain, komunitas, bahkan negara ini. Itu aja. Just as simple. Perjalanan ini akan sangat panjang teman-teman, tapi tadi berawal dari diri sendiri ternyata. Yang sederhana adalah menentukan tujuan, lalu kemudian lebih mengenal diri sendiri lewat minat dan bakat, dan semua itu perlu diusahakan. Betul. Dengan kesadaran, bersyukur dengan privilege yang kita punya gitu. Walaupun misalkan nanti kejadian-kejadian di depan sana kadang ada kalanya nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Tapi mungkin memang tugas kita adalah berhusnuzon dengan takdir Allah gitu. Pasti Allah lebih tahu apa yang terbaik, dan ketika kita sudah pantas untuk hal itu, Allah nggak akan mikir 2 kali untuk memberikan itu kepada hambanya gitu ya kan. Betul sekali. Nikmatkan hidup ini. Apa aja jadi kebaikan. Betul. Karena kuncinya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jangan stres lah ya. Jangan juga frustasi. Cukup was-was aja, nggak usah sampai terusak mental health-nya gitu ya. Siap.
ternyata cukup asik, bahkan sangat asik gitu ya ngobrol di sini, nggak berasa berapa nih durasinya tim editor. Oke, dengan harapan tadi kedepannya kita akan banyak lebih berdampak lagi untuk teman-teman, khususnya teman-teman Identiforce atau remaja-remaja Indonesia gitu ya, nggak cuma di Bogor aja. Maka dari itu jangan bosan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari Identiforce. Untuk teman-teman yang mungkin butuh berkonsultasi, teman untuk berdiskusi gitu, insya Allah kakak Identiforce siap memfasilitasi itu. Teman-teman boleh datang ke Instagram kita, yaitu Instagram Identiforce @Identiforce. Sesederhana itu, teman-teman boleh explore di sana, boleh DM, nanti akan kita arahkan langsung. Mungkin itu aja obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kang Frisa sudah sama-sama meluangkan waktunya, terus memberikan banyak insight gitu ya. Kayaknya saya belajar banyak hal hari ini gitu. Semua dari sama-sama belajar. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, untuk teman-teman Identiforce jangan lupa untuk like, subscribe video ini dan share supaya kita lebih banyak bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Amin. Oke, see you the next podcast. Saya Destur Ajiza bersama Kang Frisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.